Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 351. Biarkan kamu bermain dengan istriku sesukamu. Henry duduk di kamar pribadi, mengambil anggur, dan minum tanpa ragu dengan keempat wanita itu. Sebaliknya, dia meninggalkan Rani. Ini membuatnya sangat marah, dan dia bahkan tidak tahu bagaimana wanita-wanita ini lebih baik daripada dirinya sendiri. Tepat ketika Rani tidak tahan dan ingin marah, pintu kamar pribadi tiba-tiba terbuka, dan Yuan Caixuan masuk dengan ekspresi khawatir di wajahnya dan berkata, "Dokter Hen, istrimu sedang bermain dadu dengan orang lain di bawah. Ini sedikit gila." Ketika Henry mendengar ini, dia segera meletakkan gelas anggurnya, tiba-tiba berdiri, dan berjalan keluar. Yuan Caixuan mengatakan itu agak gila. Meskipun dia tidak melihat betapa gilanya itu, dapat dinilai dari kalimat ini bahwa Siyi pasti dalam bahaya. Jika tidak, mustahil untuk mengingatkan Yuan Caixuan. Henry tidak bisa berkata-kata tentang Siyi, dan bahkan lebih kesal ketika dia keluar untuk bermain. Namun jika memang ada masalah, bisakah kita mengabaikannya? Tidak. Karena dia adalah cucu perempuan Sutrisno, dan dia telah berteman dengan Sutrisno selama bertahun-tahun, jadi bagaimana dia bisa mengabaikannya? Juga, tidak peduli apakah gadis kecil ini terlihat seperti manusia atau peri. Begitu Henry tiba di lantai pertama, dia melihat sekelompok orang berkumpul di sudut, dan teriakan keras dari orang-orang di luar terdengar. Lepas, bukankah kamu sangat sombong saat menang tadi?" Suaranya keras, bahkan lebih keras dari musik di bar. Saat ini, Siyi yang duduk di tengah kerumunan benar-benar ketakutan. Jika dia melepas pakaiannya lagi, bagian atas tubuhnya akan telanjang, bukan? Tapi untungnya, riasan saya smoky, jadi tidak ada yang tahu wajah asli saya. Mereka juga tidak tahu bahwa saya adalah cucu dari ketua Nancy Group Malu. Kamu tidak bisa melepas yang ini. Jika kamu ingin uang, tanyakan saja harganya, kata Siyi kepada rambut kuning di depannya. Tentukan harga. Tidak. Kami ingin memesan kamar. Setelah David selesai berbicara, senyum bangga muncul di wajahnya. Biar ku beritahu, suamiku ada di lantai 2. Jangan sombong, kalau tidak aku akan membuatmu menyesali hidupmu. Siyi tidak punya pilihan selain mengeluarkan Henry. Suamimu, haha, dia mungkin pria yang tidak kompeten. Kalau tidak kamu tidak akan perawan, minta dia turun, dan aku akan menidurimu di depannya, sehingga dia bisa melihat suami yang istrinya tidak setia bersinar terang di dalam depannya. David tampaknya menjadi gila dan menjadi lebih blak-blakan. Saat ini, Henry sudah berdiri di luar kerumunan, dengan kemarahan di wajahnya. Yuan Caixuan berdiri di sampingnya, mengintip dari sudut matanya, dan melihat Henry menjadi marah. Kilatan kegembiraan melintas di hatinya. Buat keributan, semakin besar keributannya, semakin baik. Sebagai manajer bar, sebagai seseorang yang memiliki latar belakang, dia tahu apa yang dilakukan orang-orang itu. Tahukah Anda siapa yang berdiri di belakang mereka? Semuanya memberi jalan. Suara Henry terdengar di luar. Ketika Siyi mendengar ini,
Dia langsung tertawa dan hendak berdiri dengan semangat. David membanting meja dan berteriak, "Duduk!" Si tidak bergerak, tapi berkata sambil mencibir, "Suamiku ada di sini, kamu sudah mati." Begitu dia selesai berbicara, Henry masuk. Si tiba-tiba berdiri, melemparkan dirinya ke pelukan Henry, dan menangis dengan keras, "Suamiku, aku ingin melepas pakaianku, dan dia masih menyebutmu impoten dan tidak kompeten." Saya tidak tahu apakah itu tangisan asli atau tangisan palsu, tapi itu hanya suara rengekan yang terus-menerus. Henry melirik David, dan ada 7 pria berambut kuning di sampingnya. "Apakah kamu suaminya?" David bertanya dengan nada meremehkan. "Ya." Henry menjawab dengan jelas. Si yang sedang berbaring di pelukannya begitu bersemangat hingga hampir berteriak keras. Kali ini lebih baik, dia akhirnya mengakui bahwa dia adalah suaminya. Lalu mulai sekarang, senandung. Dulu, dia menyebut Henry sebagai suaminya, namun Henry tidak pernah menerimanya. Wanita ini menolak mengakui kekalahannya. "Kami jelas bermain dadu dan melepas pakaiannya dan minum ketika dia kalah. Dia menang, jadi kami melakukannya. Tapi dia kalah dan sekarang dia tidak mau melepas pakaiannya." Dengan senyum menghina di wajahnya. "Selama kamu tidak melepasnya, bagaimana istriku bisa dilihat olehmu?" Henry sudah marah karena David mengatakan bahwa dia tidak kompeten. "Jika saya tidak memiliki kemampuan, saya bisa membuat semua orang tidak bisa bangun dan menemani saya." "Kamu? Apa maksudmu?" David tiba-tiba berdiri, matanya dipenuhi amarah. "Itu tidak menarik, karena kamu tidak pantas mendapatkannya." Suara Henry terdengar menghina. "Beraninya kamu mengatakan aku tidak layak?" David marah. "Itu benar, karena kamu tidak bisa bangun meskipun kamu melepasnya. Jadi kenapa repot-repot?" Henry berkata sambil tersenyum. "Anda, karena kamu secara bawaan impoten." Henry kemudian memberinya sentuhan akhir. David marah dan kesal, lalu tiba-tiba tertawa. "Saya tahu seberapa kuat kemampuan saya. Jadi mengapa saya menjadi impoten ketika sampai di sini? Oh, pasti karena kamu tidak mampu. Jadi kamu mengira aku juga tidak kompeten." Tipikal burung gagak jatuh pada babi tua. Melihat orang lain berkulit hitam tetapi bukan dirimu sendiri. "Bagaimana kamu bisa menilai bahwa aku impoten secara bawaan?" David bertanya dengan nada mengejek. "Sederhana saja, karena tidak peduli seberapa sering aku menggodamu atau apa yang aku lakukan, kamu tidak bisa bangun." "Apa-apaan?" David mengarahkan jarinya ke Henry dan bertanya dengan keras. "Apa yang akan kamu lakukan jika aku bangun?" "Aku akan memberimu istriku untuk diajak bermain, dan kamu bisa bermain dengannya sesukamu," Henry berkata sambil mencibir. Semua orang di tempat kejadian tercengang, terutama mereka yang mengenal Henry. Jika ini benar, bukankah Cuckolding akan sepenuhnya dikhianati? Si tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Henry. "Bajingan, pantas saja kamu mengaku aku istrimu. Ternyata ada plot misterius di baliknya." Saat dia hendak berbicara, dia merasakan kesulitan bernapas di mulutnya, dan kemudian dia melihat tangan Henry menutupinya. Dia menggigit dengan marah dan keras.
Awalnya dia merasa seperti sedang menggigit daging. Saat dia terus mengerahkan kekuatan, dia tiba-tiba merasa tangan Henry menjadi keras. Oke, bagus sekali. Kamu benar-benar laki-laki. David menunjuk ke arah Henry dan tertawa. Lalu bagaimana jika kamu tidak bisa bangun? Cibiran di mata Henry semakin kuat. Jika saya tidak bisa bangun, saya akan berlutut dan bersujud kepada Anda dan mengenali Anda sebagai kakek saya. David tiba-tiba menjadi marah ketika memikirkan hasil yang mustahil ini dan berkata dengan keras. Oke, berapa lama yang kamu butuhkan? Henry bertanya dengan nada menghina. 3 menit, bagaimana kalau aku memberimu 10 menit? Henry bertanya. Mendesis, semua orang memandang Siyi dalam pelukannya. Mungkinkah wanita ini begitu tidak populer di kalangan Henry sehingga dia menyemangati dan mendukung David seperti ini? Bab 352 tidak bisa bangun, ini yang kamu katakan. Jangan menyesal. Setelah David selesai berbicara, dia berdiri. Entah karena cepat bangun atau karena terlalu lama duduk, kebetulan saya terbentur pojok meja dan badan terasa kebas. David mengabaikannya dan berjalan langsung ke sudut. 7 orang lainnya berdiri berbaris di belakangnya, menghalangi pandangan semua orang di belakangnya. Bagi orang-orang seperti mereka, mereka hanyalah gangster. Dan apa yang tidak bisa dilakukan seorang gangster, jadi tidak ada keraguan sama sekali. Beberapa pemuda dan pemudi gila di tempat kejadian menjadi semakin gila, berteriak dan bernyanyi satu demi satu. Siyi sudah sedikit gugup, dan bahkan mencubit tubuh Henry dengan keras. Dalam hati mengutuknya sebagai bajingan karena menyetujui hal seperti itu kepada pria lain. David yang berada di dalam datang ke sudut dan melihat 7 adik laki-laki mengelilinginya dengan baik di tengah. Dia melepaskan ikatan-ikat pinggangnya, menariknya ke bawah, mengguncangnya 2 kali, dan berteriak dengan dingin, "Saya mulai sekarang. Tunggu saja." Begitu suara itu keluar, orang-orang di luar langsung menjadi lebih gila. Mereka ingat bahwa Henry berkata bahwa mereka bisa bermain dengan santai. Banyak orang bahkan berfantasi melihat pertarungan orang dewasa yang sebenarnya, sehingga suaranya menjadi lebih keras dan antusias. Henry berdiri di sana, dengan sudut mulutnya sedikit terangkat. Lengkungannya sangat percaya diri, bahkan dengan sedikit ejekan. Rani telah datang ke sisi Siyi dan dengan lembut memeluk lengannya, yang membuat Siyi merasa nyaman. 1 menit berlalu dalam sekejap mata. Henry bertanya dengan tenang, "Apa kabar? Apakah ada reaksi?" Saat ini, rambut kuning di dalam sudah sedikit cemas. Setelah dicabut dalam waktu lama, tidak ada perubahan, bahkan seperti tertidur. Ini baru 1 menit. Aku bahkan belum sempat melepas celanaku dan kentut. Kenapa kamu begitu cemas? 3 menit yang disebutkan David datang dengan cepat. Henry berkata sambil mencibir, 3 menit yang kamu katakan sendiri sudah bangun. Apa kabar? Bisakah kamu bangun? David berdiri di dalam, dengan keringat di wajahnya, dan berteriak dengan keras, "Bukankah kamu memberi saya waktu 10 menit? Masih ada 7 menit lagi." Henry berdiri di sana, mengangkat bahu ke arah semua orang, merentangkan tangannya dan berkata, "Untungnya saya memberinya waktu 10 menit,
kalau tidak saya akan memiliki seorang cucu sekarang." Kata-kata Henry langsung membuat semua orang tertawa. Yuan Kaixuan melihat ketenangan Henry dan sepertinya tiba-tiba memikirkan sesuatu di dalam hatinya. Dia menggelengkan kepalanya secara diam-diam dan berpikir dalam hati, "Dokter, saya benar-benar tidak dapat menyinggung perasaan Anda. Metode Henry ini terlalu aneh. Mungkinkah itu menjadi?" 5 menit berlalu. "Saya memiliki 4 wanita cantik di sini. Apakah Anda ingin pergi dan membantu Anda? Saya dapat meminta mereka untuk membantu Anda." Henry bertanya sambil tersenyum di luar. Orang-orang di luar berseru, "Bagaimana Anda masih bisa membantu seperti ini? Apakah dia percaya diri? Atau dia hanya ingin memberikan istri ini kepada orang lain?" "Henry, kamu?" Si menatap Henry dengan marah. Tepat ketika dia hendak menuduh, Henry meletakkan jari telunjuknya ke bibirnya dan membuat gerakan diam. Saat ini, anak buah David di dalamnya sudah dipenuhi keringat. "Apakah kamu benar-benar mengizinkan bantuan?" David bertanya dengan keras. "Terserah, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau," Henry berkata dengan murah hati. "Bawalah ponselmu ke sini," teriak David ke arah ke-7 orang itu. Segera, seseorang mengirimkan teleponnya, dan kemudian terdengar suara yang membuat orang tersipu malu. "Saya tidak tahu apakah itu suara yang merangsang penonton atau alkohol di bar. Bagaimanapun, wajah semua orang menjadi merah, dan suara banyak orang menjadi lebih keras." 10 menit sudah habis. Henry menghela nafas panjang dan berkata, "Hei, sepertinya ini tidak akan berhasil lagi." 10 menit telah berlalu. "Ya," si yang pertama berteriak. Ke-7 orang itu bubar, dan David keluar dengan sedih. Tangannya gemetar dan dia mungkin mati rasa. "Pakaianku basah kuyup." Bagaimana perasaanmu sekarang?" Henry bertanya sambil tersenyum. Dia tersenyum dengan sangat alami, tanpa sedikit pun ejekan, tapi penuh ejekan di mata David. "Saya tidak tahu apa yang Anda lakukan, tapi saya beritahu Anda, kami dari keluarga Zongsun. Anda telah mempermalukan kami seperti ini hari ini. Anda harus berhati-hati," David berkata dengan keras kepada Henry. Mendengar Tuan Zongsun, Henry tertegun sejenak, lalu tiba-tiba teringat. Dengan wajah penuh keterkejutan, pertama-tama dia menutup mulutnya, lalu bertanya, "Maaf, apakah Anda dari keluarga Zongsun Yi, Raja Pialang?" David sangat gembira saat melihat reaksi Henry. Dia berdiri tegak, menegakkan dadanya, mengangguk sambil tersenyum dan berkata, "Ya, tepat." "Oh, kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Senang bertemu denganmu." "Senang bertemu denganmu." Henry tiba-tiba menjadi sangat rendah hati dan penuh hormat. "Apakah kamu ingin aku memberimu 10 menit lagi untuk mencarikan kamar untukmu, dan membiarkan 4 wanita di sekitarku membantumu?" Henry bertanya sambil tersenyum. "Benarkah?" David bertanya dengan ekspresi gembira di wajahnya. "Oke, tapi kamu juga tahu bahwa kerja keras harus dihargai," Henry berkata dengan lembut. David segera mengerti maksud Henry, mengeluarkan kartu bank dari sakunya, meletakkannya di atas meja dan berkata, "Jika Anda bisa,
saya akan memberi mereka 300.000 di dalamnya. Henry memandang 4 wanita di sebelahnya dan bertanya sambil tersenyum, 300.000 itu agak kecil. Apakah Anda setuju? Keempat wanita itu sangat bersemangat ketika mendengar kata-kata David. Sekarang ketika mereka mendengar pertanyaan Henry, mereka semua mengangguk setuju. Kalau begitu kamu transfer uangnya dulu, kalau tidak kamu tidak akan mendapatkan uangnya pada akhirnya, kata Henry. Keempat wanita itu mengangguk, mengambil kartu bank mereka dan mulai beroperasi. Meskipun David merasa sedikit tertekan, ketika dia melihat Yi, dia tidak mempedulikan apapun. Ini hal yang bagus, dan dia memiliki sosok yang hebat. Saya harus mendapatkan wanita seperti ini. Selesai, cari tempat, aku akan menunggumu, kata Henry sambil tersenyum ketika dia melihat keempat wanita itu meletakkan kartu bank mereka di atas meja. Keempat wanita itu mengangguk, bahkan David dengan bangga menunjukkan kesombongannya. Jangan khawatir, dia tidak bisa bangun. Saat beberapa orang berjalan menuju ruangan, suara Henry terdengar dari belakang. David menoleh untuk melihat Henry dengan marah, matanya penuh kebencian. 7 bawahan yang tersisa menatap Henry, mata mereka hampir menyemburkan api. Baru saja ketika dia mendengar bahwa Henry telah memberinya 10 menit lagi dan meminta 4 wanita untuk membantunya, tangan Yi dengan erat mencubit ketiak Henry dan tidak melepaskannya. Sekarang saya mendengar bahwa saya tidak bisa bangun. Saya langsung bersemangat, melepaskan tangan saya, dan membantu Henry mulai menggosok dengan lembut. Adapun orang-orang yang menonton di bar, mereka semua memandang Henry dengan rasa ingin tahu. Beberapa orang yang bermata tajam telah mengenali Henry sebagai dokter ajaib di internet. Bersambung.